Anda masih bersama saya Andi Syalini dan kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bapak Bajaran Surya Indrastomo. Pak Bajaran, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di tengah kondisi ekonomi yang ada saat ini. Anda melihat seberapa besar ruang pemangkasan suku bunga Bank Indonesia di tahun 2026? Apakah akan lebih agresif atau cenderung wait and see? Apalagi kalau melihat arah kebijakan The Fed ini kan masih susah untuk diperkiraan. Di tahun ini saja diperkirakan ada beberapa kali pemangkasan suku bunga The Fed, tapi nyatanya hanya beberapa kali saja. Ya, saya rasa kalau kita melihat notulen dari rapat The Fed terakhir, kita melihat The Fed itu masih sangat berhati-hati. Kalau di dot plotnya itu tahun depan tuh 1 kali. Jadi konteksnya sebetulnya kalau secara interest rate differential kita ada ruang sebetulnya untuk menurunkan 2 kali. Tapi subject to situasi yang pertama, apakah greenback itu terjadi? Karena tadi penurunan suku bunga Fed itu kan ekspektasinya ke financial market itu adanya flow dana dari advanced economy ke emerging market termasuk ASEAN. Tapi kami melihat saat kemarin Jepang itu menaikkan suku bunga, itu uang itu tertahan di Jepang. Jadi kalau melihat flow itu relatifly masih terbatas masuk ke dalam negeri. Kita lihat misalnya sekarang proporsi kepemilikan fixed income di dalam negeri itu sekarang kepemilikan non-resident itu di bawah 14%. Kecil membuat ya. itu sebetulnya secara liquidity dry untuk kepemilikan asing. Nah, yang sama-sama harus kita pahami adalah ke depan memang kita harus berpikir bagaimana memperkuat devisa kita, karena tadi ini kan sebetulnya berkaitan dengan hard cash yang kita miliki dalam proporsi yang US dollar itu sendiri. Devisa itu masuknya kan salah satu yang terbesar dari ekspor. PR kita bersama adalah bagaimana memastikan bahwa devisa ekspor itu bisa kembali, dan tadi pemerintah sudah menggulirkan usaha untuk bagaimana ini kembali dengan DHE tadi. Di awal tahun. Tujuan utamanya tadi dengan peraturan yang baru 50% bisa di swap, 50% itu harus stay. Itu sedikit banyak akan membantu flow atau penumpukan cadangan devisa di dalam negeri. Itu akan membantu rupiah. Karena saya melihat sampai dengan sekarang kita masih belum kelihatan adanya pergerakan flow dari Amerika ataupun advance economy kepada negara berkembang termasuk ASEAN 5 Indonesia. Tahun depan masih ada opportunity, tapi kita harus berpikir sesuatu yang bisa kita kontrol, which is sebetulnya tadi dari sisi ekspor. Di luar itu juga kita juga harus memahami bahwa nature dari rupiah ini, kalau kita melihat year to date itu sendiri dibandingkan mata uang lain, kita itu bisa dibilang tertekan ya, depresiasi lebih dari 3%. Kita ada dalam satu liga yang sama dengan Vietnamese Dong. Hong Kong cenderung tertekan. Kalau melihat Malaysia, Singapura malah terapresiasi. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana sebetulnya kepercayaan investor itu bisa kita pulihkan dalam kaitannya dengan mendorong inflow masuk. Jadi opsi berikutnya tadi investasi bisa didorong investasi langsung. Nah, terkait dengan kepercayaan investor, apalagi tadi aliran dana lagi pergi ke Jepang seiring dengan adanya kenaikan suku bunga tadi. Nah, tapi apakah terkait dengan kekhawatiran defisit fiskal di tanah air ini juga menjadi salah satu concern bagi pelaku pasar? Defisit fiskal itu kan sebetulnya kalau dalam konteks investasi, terutama analis di luar sana melihat bahwa dengan adanya defisit fiskal mendekati 3%, by default currency risk kita itu sekitar 3%, which is naturally kita butuh narik dolar untuk membiayai program-program dalam negeri yang akan menggerus rupiah itu sekitar 3%. Tantangannya tahun depan itu memang cukup luar biasa. Kenapa? Karena jatuh tempo surat berharga kita itu akan mencapai puncaknya di tahun depan. Sekitar 860-870 triliun. Ditambah ada kebutuhan pembiayaan anggaran itu sekitar 600-an, 700. Kalau melihat apa yang dilakukan pemerintah di tahun ini misalnya, ada penerbitan sekitar 1.200, tahun depan mungkin antara 1.200 sampai 1.500 triliun. Yang harus kita pahami adalah di region yang jatuh tempo
itu juga luar biasa besar. Singapura, Thailand itu di tahun depan sangat menumpuk di surat berharga yang tenor di bawah 1 tahun. Jadi kalau kita melihat bahwa memang pola penarikan dana dari luar, terutama yang dari fixed income itu didorong melalui tenor-tenor pendek. Gitu. Karena di pandemi kan kita sama-sama melihat yield surat berharga itu sedikit flat. Sekarang kembali ada curve-nya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggrab opportunity di tengah appetite pasar yang cenderung nyaman dengan masuk ke tenor-tenor pendek. Saya rasa ini juga sudah dibuka oleh pemerintah. Pemerintah sudah membaca ini. Tahun depan salah satu yang akan diaktifkan itu SPNS. Itu kan yang tenornya di bawah 1 tahun. Pola-pola pengelolaan anggaran dan keseimbangan primer di tahun depan kita tuh, kalau sebelumnya kan kebutuhan anggaran kita sekitar 200 triliun cash flow-nya per bulan. Waktu dana SAL itu ada misalnya, berarti kan kita punya cash flow sekitar 400, itu terlalu banyak. Kedepannya apakah kita cukup nyaman untuk bisa memanage cash flow-nya di bawah 200 dengan mengaktifkan SPNS, itu yang sama-sama harus kita analisa lebih jauh dalam kaitannya untuk mendorong inflow tadi. Saya rasa tahun depan itu konteksnya kita harus berdamai dengan kenyataan bahwa untuk demand terkait dengan surat berharga, terutama di region itu banyak yang akan berkaitan dengan tenor-tenor sangat pendek. Jadi itu kuncinya sebetulnya dalam kaitannya dengan membantu mendorong pembiayaan pembangunan.